Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai Introduction to Global Context of Business. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Septias Fatihah Putri Nayana dari Prodi Akuntansi Institut Manajemen Wiata Indonesia. Pada materi kali ini terdapat beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu Globalization versus Internationalization. Yang kedua, The Role of Multinational Enterprises. Yang ketiga, Globalization and Business. Yang keempat, Globalization and the Small and Medium-Sized Firm. Dan yang kelima, Government Intervention in International Trade. Baik teman-teman, kita masuk kepada materi yang pertama yaitu mengenai Globalization versus Internationalization. Globalisasi adalah periode waktu yang digunakan untuk menjelaskan strategi integrasi pada skala global pasar dan produksi, dan pergerakan modal yang tidak terikat di sekitar sektor ini. Jadi, untuk globalisasi, hambatan di seluruh negara tidak penting secara ekonomi. Sementara itu, internasionalisme merujuk kembali pada perkembangan anggota keluarga antar alam dengan menghargai pertukaran dan gerak sumber. Maka, perbedaan utamanya adalah bahwa dengan internasionalisasi pedesaan tetap vital, sementara sistem globalisasi telah meruntuhkan batasan-batasan antar alam. Globalisasi juga terjadi karena ikatan moneter yang lebih dekat antar negara dan karena peningkatan komunikasi massa, transportasi, elektronik, dan mobilitas tenaga yang lebih besar. Hal ini meningkatkan kontroversi di kalangan profesional dan kontra globalisasi. Pangsa perdagangan barang internasional sebagai persentase dari PDB meningkat antara tahun 1990 dan tahun 2011 untuk semua kelompok pendapatan dan khususnya untuk kelompok berpenghasilan rendah. Hal yang sama berlaku untuk layanan, jadi ada bukti globalisasi yang meningkat meskipun pangsanya meningkat secara keseluruhan. Adapun negara-negara yang mengalami pertumbuhan negatif, diantaranya Botswana dan Togo. Keduanya terbuka untuk perdagangan internasional. Meskipun pangsa negara berkembang telah meningkat dari waktu ke waktu, pasar dunia masih didominasi oleh negara maju, terutama pada produk teknologi tinggi yang bernilai tinggi. Selanjutnya ada capital market flows. Pasar modal ini mengacu pada aliran uang dari penabung swasta yang ingin memasukkan aset asing ke dalam portofolio mereka. Arus pasar modal terjadi karena investor ingin mendiversifikasi portofolionya dengan memasukkan aset asing. Karena itu bertujuan untuk menghasilkan keuntungan modal jangka pendek. Tidak seperti FDI, tidak ada keterlibatan jangka panjang dari pihak investor arus. Selanjutnya ada Foreign Direct Investment. FDI merupakan bentuk arus masuk modal swasta terbesar ke negara-negara berkembang. Investasi asing langsung ini mengacu pada pendirian fasilitas produksi di luar negeri dan karenanya mewakili keterlibatan yang lebih langsung dalam ekonomi lokal dan hubungan jangka panjang. Ketiga unsur globalisasi ekonomi masing-masing memiliki pengaruh yang berbeda dan membawa konsekuensi yang berbeda bagi negara. Keterbukaan terhadap perdagangan dan FDI kurang stabil dan inilah yang disukai oleh organisasi internasional seperti Bank Dunia dan WTO. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua yaitu mengenai The Role of Multinational Enterprises. Perusahaan multinasional didefinisikan sebagai perusahaan yang dapat beroperasi di sejumlah negara dan memiliki fasilitas produksi atau layanan di luar negara asalnya. Perusahaan multinasional memiliki peran yang sangat penting dalam aktivitas ekspor dan impor, transaksi internasional, sampai pada penanaman modal asing di beberapa negara tujuan tertentu. Selanjutnya ada transfer pricing. Transfer pricing adalah penentuan harga yang sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi yang dilakukan antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Transaksi tersebut sendiri bervariasi mulai dari transaksi barang, jasa, harta tak berwujud, hingga transaksi pinjaman. Transfer pricing sendiri merupakan praktik perpajakan. Selanjutnya terdapat 5 metode transfer pricing yang wajar. Yang pertama yaitu metode perbandingan harga. Metode ini memberlakukan perbandingan harga transaksi dari pihak yang ada hubungan istimewa dengan harga transaksi barang sejenis dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Kedua, ada metode harga penjualan kembali. Produk yang telah dibeli dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa akan dijual kembali kepada pihak lain yang tidak memiliki hubungan istimewa. Harga yang didapat dari penjualan kembali itu dikurangi dengan laba kotor sehingga diperoleh harga beli wajar dari pihak yang memiliki hubungan istimewa.
Metode yang ketiga yaitu ada metode biaya plus. Metode ini dilakukan dengan menambah tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa, atau tingkat laba kotor wajarnya diperoleh dari perusahaan yang sebanding dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Metode yang keempat yaitu ada metode pembagian laba. Metode ini dapat mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dengan menggunakan dasar yang bisa diterima secara ekonomi sehingga dapat memperkirakan laba yang selayaknya dari kesepakatan antara pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Metode yang terakhir yaitu metode laba bersih transaksional. Metode ini membandingkan persentase laba bersih operasional terhadap biaya, penjualan, aktiva, atau dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan presentase laba bersih operasi yang diperoleh dari transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak memiliki hubungan istimewa, atau presentase laba bersih operasi yang diperbolehkan atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa lainnya. Selanjutnya ada transnasionalitas. Indeks transnasionalitas memberikan ukuran keterlibatan MNC di luar negeri dengan melihat 3 rasio, yaitu aset asing atau total aset, penjualan asing atau total penjualan, dan tenaga kerja asing atau total pekerjaan. Ke materi yang ketiga yaitu globalization and business. Yang pertama ada market. Pasar ini dicakup oleh Perjanjian Perdagangan Regional atau RTA, yang merupakan pengelompokan negara-negara yang dibentuk untuk memfasilitasi perdagangan dunia. Hubungan yang paling mendasar dan paling umum adalah kawasan perdagangan bebas atau FTA, di mana hambatan perdagangan antara anggota dihapuskan, tetapi di mana setiap anggota mempertahankan hambatan nasionalnya sendiri dengan non-anggota. Selain perjanjian perdagangan ini, pembukaan negara-negara berkembang, misalnya Cina dan India, untuk perdagangan internasional. Tingkat pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan pendapatan per kapita yang sesuai berarti bahwa telah terjadi peningkatan besar dalam permintaan barang dan jasa. Selanjutnya ada financial market. Bisnis perlu meningkatkan modal untuk dapat berproduksi, berdagang, dan berinvestasi. Meskipun banyak dari ini terjadi di dalam negeri, bank beroperasi secara internasional, dan bisnis terkena kekuatan global. Kita masuk ke materi yang keempat, yaitu mengenai globalization and the small and medium-sized firm. Aliansi strategis adalah kesepakatan kolaboratif antar perusahaan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ini, kehadiran pasar lain, perjanjian ini dapat mengambil banyak bentuk. Waralaba adalah pengaturan di mana pihak atau penerima waralaba menjual hak kepada pihak lain atau penerima waralaba untuk memasarkan produk atau layanannya. Lisensi adalah saat perusahaan atau pemberi lisensi memberikan wewenang kepada perusahaan di negara lain atau penerima lisensi untuk menggunakan kekayaan intelektualnya sebagai imbalan atas pertimbangan tertentu, biasanya royalti. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi global bisnis, antara lain yang pertama, ada komitmen kontrol untuk masuk ke area bisnis di seluruh dunia. Yang kedua, untuk mendapatkan skala ekonomi dalam produksi. Yang ketiga, untuk mempercantik citra bisnis di seluruh dunia, global, dan rumah. Yang keempat, untuk mengekspor era ke negara-negara terbelakang untuk membuka pasar. Dan yang kelima, ada manufaktur ekstra di Amerika Serikat sehingga membutuhkan pasar baru untuk mempromosikan produk. Selanjutnya, berbagai perjanjian antar negara yang memicu terjadinya perdagangan internasional, antara lain, yang pertama ada North American Free Trade Agreement. Perjanjian NAFTA meliputi penghapusan hampir semua tarif dan hambatan perdagangan anggota antar negara. Negara-negara yang tergabung dalam NAFTA yaitu USA, Kanada, dan Meksiko. Yang kedua ada perjanjian Uni Eropa. Kesepakatan Uni Eropa meliputi penghapusan dan penetapan tingkat kuota pemerataan pajak atas produk-produk yang diimpor dan diekspor antar anggota Uni Eropa. Yang ketiga ada negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN, mendukung perjanjian NAFTA yang menghilangkan tarif dan hambatan perdagangan antar anggota ASEAN. Negara-negara yang menjadi anggota ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei, Vietnam, Laos, Filipina, Kamboja, dan Myanmar. Perjanjian yang keempat yaitu Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO.
WTO adalah organisasi yang menjadi wadah bagi negara-negara untuk merundingkan perjanjian perdagangan dan menyelesaikan sengketa kebijakan dan praktik perdagangan. Masuk pada materi yang terakhir, yaitu Government Intervention in International Trade. Yang pertama ada peran pemerintah dalam perdagangan internasional. Kencan ini terdiri dari transaksi moneter dalam bentuk pertukaran barang, penawaran, dan aset selain pendanaan, transaksi pendanaan, dan transaksi moneter tagihan piutang. Alternatif internasional adalah manfaat bersama perdagangan produk atau penawaran antara satu dan lainnya. Yang kedua, ada faktor perdagangan internasional. Beberapa unsur yang berpengaruh terhadap pertukaran dunia antara lain, yang pertama, perbedaan aset yang dimiliki, yang kedua, perbedaan kualitas penduduk dalam hal pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya, yang ketiga, perbaikan struktur percakapan dan sarana transportasi, yang keempat, gaya hidup spesialisasi manufaktur. Yang ketiga, ada keuntungan perdagangan internasional. Dari pertukaran global pedesaan akan mendapatkan keuntungan dari pertukaran global antara lain. Yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Yang kedua, dapatkan berkat spesialisasi. Yang keempat, ada 3 pasar valuta asing pasar. Valuta adalah era untuk membeli dan menjual dalam berbagai mata uang dari berbagai lokasi internasional dan harga valuta ditentukan. Pada umumnya, mata uang luar negeri diperdagangkan melalui bank dan korporasi yang berspesialis dalam bisnis ini. Yang kelima, ada tempat neraca pembayaran. Stabilitas tagihan adalah bidang ekonomi Amerika Serikat yang mengkhawatirkan semua transaksi moneter dengan lokasi internasional yang berbeda. Stabilitas tagihan biasanya dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, transaksi berjalan. Yang kedua, stabilitas modal 3, statistik penyimpanan 4. Dan yang ketiga, pasar forex. Dan yang keenam, yaitu ada neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah bidang keuangan negara yang berhubungan dengan semua transaksi ekonomi dengan negara lain. Neraca pembayaran secara umum dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, transaksi sedang berlangsung. Yang kedua, akuntansi keuangan. Yang ketiga, penyimpanan statistik. Dan yang keempat, layanan resmi neraca pembayaran tahap yang meliputi negara debitur muda dan berkembang, rata-rata debitur negara, negara kreditur muda, dan negara-negara kreditur perantara. Di sini ada kesimpulan, yaitu globalisasi sistem ekonomi arena yang telah berlangsung sejak dekade terakhir abad ke-20 telah membuat perubahan barang dan arus-arus modal dan sumber daya manusia terbebas dari batas-batas antar lokasi internasional. Pendukung globalisasi mengantisipasi bahwa globalisasi dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran finansial masyarakat arena. Sementara itu, orang-orang yang menentang globalisasi berpendapat bahwa globalisasi yang bertujuan untuk meningkatkan perbaikan ekonomi dan menghapus kemiskinan tidak dapat terwujud. Meskipun ada pro dan kontra, globalisasi sistem ekonomi arena telah terjadi dan tidak dapat dihindari untuk lokasi internasional di banyak bagian arena. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan kali ini berguna bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.